punya masalah. Alasan masalahnya gimana, kronologinya, deskripsinya apa. Siapa yang bertanya? Nah, mustafti. Ditujukan kepada mufti atau ulama atau MUI, itu ada resminya. Ada pengajuan resmi. Setelah menimbang, mengingat. Maka konsideran kedua adalah mengingat. Mengingat itu pertama itu nas Al-Qur'an, nas hadis, kaidah fikih. Nah, itu nas. Itu masuk mengingat. Yang ketiga, memperhatikan. Memperhatikan pendapat ulama yang kuat yang mana. Kemudian hasil rapat bagaimana? Fatwa-fatwa lain yang berhubungan itu isinya apa? Termasuk fatwa ulama luar. Itu masuk memperhatikan. Dan yang keempat, memutuskan. Jadi muncul 4 poin tadi, Pak. Memutuskan. Ketentuan umum, rokok ada begini. Ketetapan hukumnya, tadi saya sebutkan. Jawaban persoalannya, permasalahannya apa? Permasalahan rokok ini begitu kompleks, begini, dan seterusnya. Nah, itulah kemunculan fatwa MUI terkait rokok. Kira-kira rutenya paling singkat seperti tadi. Cara berpikirnya tadi. Pendekatan apa? Nasi, as-sharih. Yang kedua, qaul, ibarah dari kitab-kitab. Yang ketiga adalah istimbati. Gitu kan? Istimbati. Nah, itu trayeknya. Kemudian persoalan lain tidak hanya itu. Misalnya MUI juga ditanya, cloning, bab cloning. Muncul jawaban, cloning untuk manusia haram, cloning untuk tumbuhan dan binatang boleh. Pertanyaan lagi, budidaya cacing. Budidaya cacing. Bahasa Arabnya cacing itu ndut. Ndut itu versi orang Arab itu kayak ulat kecil gitu loh, Pak. Tapi kalau macam-macam cacing kita banyak. Jadi cacing itu terkait dikonsumsi itu menjijikkan. Sehingga cacing itu oleh atau dut gitu ya, di Arab itu haram. Alasnya menjijikkan. Tapi bagaimana kalau nggak menjijikkan? Nah, itu jadi perdebatan. Maka untuk hukum cacing perdebatan terkait dikonsumsi. Tapi bagaimana kalau dipakai untuk pakan burung misalnya? Maka terkait itu cacing diperbolehkan untuk pakan burung. Jadi ternak dulu gitu cacingnya itu. Itu persoalan yang masuk, Pak. Terkait cloning juga. Nah, yang terbaru ini tapi belum ada yang masuk. Itu terkait sperma. Jadi begini persoalan, tapi sudah ada di masyarakat, tapi belum masuk, di MUI belum masuk. Enggak tahu kalau udah masuk ya. Jadi ada pertanyaan begini, orang bekerja dari muda bekerja terus, ternyata jodohnya itu kan enggak tahu belum dapat atau tidak. Belum tahu dapat atau tidak. Dan manusia itu makin hari makin lemah. Sehingga kualitas sperma itu makin lemah pula karena makin tambah umur. Nah, sekarang ada yang disebut bank sperma. Bank sperma itu ketika masih muda, masih kuat-kuatnya nih, kualitas sperma masih bagus, itu dikeluarkan, disimpan di bank tadi. Oke, nanti kan kita nggak tahu jodohnya, Pak. Umur 40 jangan-jangan jodohnya nggak kawin-kawin gitu kan. Umur 42 jangan-jangan. Nah, di saat itu sperma kita kan makin tidak sehebat ketika umur 20-an, Pak. Pertanyaannya, bagaimana sperma yang disimpan di saat muda tadi dipakai dengan istri yang dinikahi di umur misalnya 40 misalnya. Ini yang jomblo akut ini. Tapi pengeluaran spermanya kapan itu? Ketika masih muda, diendapkan di bank. Wah, itu persoalan baru, Pak. Persoalan baru. Gimana jawabannya? Nah, itu diantaranya
nanti akan dikelola lewat jalur kayak yang saya sebutkan tadi. Pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan tadi. Banyak persoalan-persoalan kita. Nah, varian bekecot untuk alat kosmetik misalnya. Nah, juga ada terkait dengan jismul basyari, sebagian anggota tubuh kita dipakai untuk misalnya alat kosmetik, obat-obatan boleh enggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan baru, Pak. Yang sangat butuh usaha luar biasa. Nah, usaha luar biasa untuk menjawab persoalan tadi. Dan itulah pentingnya fatwa. Nanti akan berkembang lagi, Pak. Berkembang, persoalan itu berkembang. Nah, berkembang. Ada model sewa rahim, ayo. Ntar itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita hindarkan, membutuhkan jawaban daripada fatwa ulama. Fatwa ulama penting. Itu di level yang hebat tadi, Pak. Di level kampung itu juga ada fatwa-fatwa kecil, Pak. Ini fatwa kampung, fatwa kecil. Misalnya nih fatwa kampung ini yang diriwayatkan oleh banyak teman. Almarhum almaghfurlah Mbah Maimun. Nah, Mbah Maimun Zubair itu pernah berfatwa begini. Santri-santri kalau pulang kampung atau hidup di kampung lah, jangan pakai peci haji, peci putih, jangan sampai. Kenapa? Karena haji itu kebanggaan bagi orang-orang kampung, sehingga ketika setelah haji itu dia pakai peci. Dan untuk haji itu kan ngantri, jual tanah, ngumpulin Rp1, Rp2 gitu ya. Kemudian disaingi dengan santri pakai peci 5.000 perak. Nah, putih gitu kan. Itu menyakiti hati orang-orang kampung ini yang maka Mbah Mun berfatwa jangan pakai peci putih. Pakai peci hitam. Begitu, Pak. Nah, tentu dari sudut pandang tertentu bisa kita tidak setuju, namanya juga ijtihad. Gitu loh. Tapi fatwa-fatwa kampung semacam itu ada, Pak. Fatwa kampung semacam itu ada. Ada pertanyaan lagi. Nah, ini tersebar di kampung-kampung, Pak. Ustadz, ini kan kita dituntut supaya meluluskan siswa, lulus semua. Lulus banyak gitu kan, sekolah kan dituntut. Bagaimana hukumnya membuka kunci jawaban? Pelan-pelan jadinya. Membuka kunci jawaban. Ya jangan, itu tidak jujur. Man ghosyana falaisa minna, menipu tidak boleh. Nah, terus ada yang bisik-bisik. Tapi kita kan pernah ngaji ya. Itu soal malaikat munkar nakir aja dibocorkan di dunia kok. Itu kiai-kiai kan membocorkan soal munkar nakir itu. Ya kan? Marrobuka. Nah, kalau ditanya marrobuka jawabannya ini. Man nabiyuka jawabannya itu dibocorkan. Berarti kalau mengingat hadis tentang marrobuka dan seterusnya tadi itu, berarti dibocorkan boleh sama kiai-kiai itu. Wah, ini kriminal ini. Wah, itu dinamika fikih-fikih kampung tuh gitu, Pak. Ini pertanyaan. Nah, pernah juga saya mengucapkan hadis. Inna ruhal amin nafasa fi ru'i. Jibril suatu ketika itu membisikkan satu ilmu. Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqoha. Jiwa itu tidak akan menemui kematian sampai Allah sempurnakan, tunaikan tuntas takdir rizkinya. Tunaikan tuntas takdir rizkinya. Di belakang ada yang begini. Makanya rizki itu jangan lancar-lancar, biar gak cepat mati, katanya gitu. Waduh, ini gimana nih? Itu dinamika ngaji di kamu begitu. Makanya rizki jangan lancar-lancar, biar gak cepat mati. Kalau yang lancar-lancar itu berarti cepat sempurna rizkinya. Wah, susah ini. Itu di daerah kampung-kampung itu kreatifnya begitu. Belum lagi, Pak. Nanya, contoh-contoh nih diskusi kampung nih, Pak ya, bukan yang nasional. Ada santri baru kan, belum pernah jadi imam. Jadi imam, dia imam Jumat. Jelaskan,
Imam Jumat kalau di kampung itu ritualnya itu rakaat pertama Sabbisma rabbikal a'la gitu kan. Yang kedua ada hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu sudah paten gitu. Itu sudah menjadi template kiai kampung itu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Karena hadisnya begitu ada. Nah, karena baru pertama kampung. Rakaat kedua saking groginya, Pak. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Di belakang bilang subhanallah. Wah, kaget ya, masa yang salah. Diganti lagi. Li'ila fi Quraisy. Belakang lagi bilang subhanallah. Diganti paling kecil lagi. Inna a'tainakal kautsar. Belakang bilang subhanallah. Subhanallah. Karena memang template ngingetin sholat itu subhanallah. Tapi 3 kali nggak paham, Pak. Maksud imam, maksud makmum apa subhanallah? Dia belum baca Fatihah. Saking groginya. Ini pertama udah hafalannya di sini. Nah, pertanyaan ke kiai ini. Ustaz, bagaimana ke kiai ini? Mengingatkan makmum yang lupa. Ya subhanallah, sudah 3 kali. Di hadis sudah 3 kali. Nah, keempat ini juga belum paham. Gimana solusinya? Apa mau dibilang subhanallah sampai 10 kali dulu baru ada solusi? Berarti memperpanjang waktu sholat ini. Itu juga persoalan. Karena template ajarannya itu ya subhanallah. Tapi subhanallah kalau nggak paham gimana? Ini harus ada solusi, Pak. Nah, boleh nggak bilang, Kang, Fatihahnya belum? Boleh nggak? Tapi kalau nggak begitu solusinya apa? Dibilang subhanallah dia nggak paham, groginya makin menjadi. Membatalkan sholat tanpa sebab tidak boleh. Kan nggak batal dia, bukan kentut, bukan ini ya, dia nggak batal. Dia cuman, tapi nggak paham. Nah, perlu ada kesepakatan. Maka di Mizan Kubro karya Imam Sya'roni dibolehkan menggunakan kata-kata sekiranya terakhir subhanallahnya itu sudah selesai. Pakai kata-kata. Nah, pertanyaannya, kata-kata yang memahamkan si makmum tadi itu harus kesepakatan. Karena kalau nggak pakai sepakatan, bubar jamaah. Kenapa? Karena ada perkataan di luar sholat. Nah, gimana ini? Diperkenankan ada satu kata untuk memahamkan. Termasuk diantaranya misalnya kalau di kitab itu ketika di imam itu tiba-tiba di sebelahnya ada ular. Pakai subhanallah. Gak paham, Pak. Ular sudah siap begini nih. Nah, di situ dijawab ulama diperkenankan pakai kata ada ular. Ima dia geser, ima dia tendang. Kayak kan gitu ya. Nah, pertanyaan perkataan ini perlu kesepakatan jawaban ulama, fatwa, dan juga kesepakatan masyarakat supaya saling pengertian. Kalau enggak ngerti, kasihan makmumnya, dia enggak paham. Itu orang lagi bubar, jangan-jangan jamaahnya. Oh, parah kan? Gara-gara ngomong dikira jamaahnya bubar. Tapi kalau dibiarkan begitu, tidak ada solusi, mau sampai kapan? Memperpanjang orang malu, dosa. Ya, Pak. Oh, itu fatwa ulama kampung-kampung itu banyak, Pak, kayak gitu. Fatwa ulama kampung. Dan lain sebagainya. Itulah dinamika kita. Nah, tapi butuh jawaban. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengaturkan jazakallah khair Pak Dokter telah berbagi ilmunya. Ada yang mungkin kami perlu ada penjelasan dari Pak Dokter. Yang tadi disebut-sebut ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh seorang sahabat tentunya atau mungkin umat yang kemudian dengan mudah menjawab tidak tahu.
begitu hati-hatinya lah. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq kan berarti sudah tidak ada Rasulullah. Jika ada Rasulullah, pertanyaan saya, apakah masih ada Rasulullah atau sudah tidak ada Rasulullah? Jika masih ada Rasulullah berarti kan pertanyaan bisa kepada Rasul. Jika tidak ada Rasul, maka beliau kan sebagai seorang khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Nah, beliau mempunyai sebuah lembaga, tetapi dijawab secara pribadi. Beda lagi dengan tadi yang Pak Dokter sampaikan pada akhir-akhir ceramah yang disampaikan oleh fatwa MUI. MUI ini tadi memberikan fatwa bukan pribadi, tapi sebuah lembaga hasil dari musyawarah. Nah, ini yang ingin kami tanyakan Pak Dokter. Sebetulnya siapa sih yang berhak atau yang punya kewajiban, apa individu pribadi? Seperti tadi Pak Muhaimin, Pak Kiai yang kampung itu yang tadi kampung, atau dalam institusi dulu punya lembaga, nanti baru melahirkan fatwa. Karena juga salah satu fakta ini, ada seorang ulama kita yang kita semuanya kenal ya, memberikan fatwa jangan dulu ke Masjidil Aqsa, karena di sana masih dikuasai oleh Yahudi. Nah, tapi ulama yang lain, kalau kita tidak ke sana maka itu menjadi nanti senang orang Yahudi, malah menjadi tempatnya orang Yahudi. Jadi dua ulama ini berbeda fatwa, umat bingung harus mana ini gitu loh. Juga contoh-contoh fatwa lain di negeri kita yang kecil-kecilan. Kalau tadi internasional, ada ulama yang tadi memfatwakan rokok haram, tapi ada tokoh dan ulama dan berilmu gelar profesor, doktor merokok itu terang-terangan gitu loh. Mohon maaf ini ya, dokter. Mudah-mudahan Pertanyaannya, mau dijelaskan aja lah sekitar apa yang saya masih bingung ini. Ya seperti tadi, apakah itu fatwa itu harus individu boleh? Ditanya ketika tidak tahu seperti Umar langsung mengatakan tidak tahu, atau Umar mestinya kumpul dulu nanti dengan para sahabat-sahabat yang dibina oleh Rasul sehingga nanti melahirkan sebuah fatwa gitu loh. Ataukah memang harus seperti MUI dulu baru satu lembaga MUI mengeluarkan fatwanya, padahal di dalam MUI itu kan banyak sekali profesor, doktor, kiai-kiai, para ulama gitu loh. Kok tidak dijawab individu gitu? Jazakallah khair. ya, terima kasih Afwan. Langsung. Ya, yang pertama terkait pertanyaan makna wafaqih atau wa'abba, yang kemudian Abu Bakar bilang tidak tahu. Di riwayat tersebut, sependek pengetahuan kami, itu tidak ada penjelasan terkait apakah zaman Rasul masih hidup atau Rasulullah sudah meninggal. Karena titik daripada penjelasan ulama pakai hadis tadi itu adalah ketulusan seseorang untuk apa adanya. Ketika tidak tahu ya bilang tidak tahu. Cuman itu titiknya. Jadi tidak ada penjelasan tentang setting sosial, kronologi dari kejadian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saya simpulkan, kekuatan fatwa. Jadi fatwa ini fatwa terkuat atau tidak terkuat gitu Pak ya. Itu ditentukan oleh yang mengeluarkan. Ketika kekuatan fatwa itu ditentukan oleh orang yang punya keilmuan luas. Keilmuan luas, ahli fikih, ahli ini semua. Bagi orang yang mengagumi keilmuannya, maka fatwanya kuat. Namun kadang fatwa kuat itu karena fatwa di-SK-kan oleh negara. Contoh misalkan mufti Saudi, mufti Mesir, itu personanya itu di-SK-kan oleh negara. Maka dia kuat karena di-SK-kan oleh negara. Hasil kesepakatan ulama, dia muftinya. Misalnya begitu. Kalau di Saudi Syekh bin Baz, di Mesir di antaranya yang dulu saya kenal itu Syekh Ali Jum'ah dulu. Itu ya muftinya. Dan seterusnya. Nah, jadi
kekuatan fatwa mana yang lebih kuat dan diikuti itu tergantung kapabilitas dan kredibilitas itu diakui oleh siapa, oleh kekuatannya mana, gitu ya. Yusuf Qaradawi pernah berfatwa tentang Palestina, ya Mufti Saudi pernah berfatwa tentang Palestina, nggak perlu nanti searching sendiri. Diikutin yang mana? Nah bagi kawan-kawan Ikhwanul Muslimin ya, wah Yusuf Qaradawi lebih kuat. Bagi kawan-kawan Salafi ya ini lebih kuat. Kekaguman gitu. Namun kemudian ada persoalan. Fatwa yang muncul dari sendiri sama fatwa hasil ijtihad jama'i itu kuatan mana? Kan gitu Pak. Nah, banyak ulama mengatakan fatwa yang lahir dari ijtihad musyawarah banyak orang itu lebih terminimalisir kelirunya. Lebih terminimalisir kelirunya. Dan yang kedua, konsep kehati-hatiannya lebih tinggi. Karena ada checks and balance. Karena kalau jamaah itu psikologinya kan masing-masing orang bisa saling mengontrol satu sama lain. Tapi kalau sendiri, nah kebetulan dia lagi mendengar satu potong berita, respon. Bisa jadi. Jadi fatwa diikut tidak itu tergantung kita menganggap yang paling kuat ini yang mana. Kan begitu. Nah kemudian ada kaedah yang dihargai itu adalah al-mukhtalaf fihi. Perkara-perkara yang masih diperselisihkan ulama itu kita hargai. Misalnya hukum merokok kan ternyata masih berselisih kan. Mentok-mentok makruh. Jadi kalau dia merokok, lihat-lihat. Kalau dia merokoknya di depan umum, persoalan. Kalau merokok dia sendiri di kamar mandi, jedal-jedul, sedot-sedot sendiri, mungkin cerita beda. Dan seterusnya. Nah, jadi kekuatan fatwa inilah yang yang nanti menjadikan fatwa itu kita ambil atau tidak kita ambil. Tergantung keluar dari mana. Lembaga ter-SK ataukah sosok yang kita kenal. Sosok yang kita kenal, kita kagumi misalnya. Wah dia imam besar, ini jamaah saya kagum ini dia senang fatwanya gitu. Nah, seperti itu. Tapi yakinlah bahwa ketika kita mengikuti fatwa dan fatwa itu ternyata keliru, dia yang nanggung dosanya. Man uftiya bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftah. Riwayat Abu Dawud dan lain sebagainya. Kata Nabi. Oleh karena itu Pak, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada ru'asan juhalan, para pemimpin agama yang bodoh. Kemudian orang-orang pada bertanya kepada dia, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu ia berfatwa tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu, ia sesat dan banyak orang mengikuti kesesatannya, ia sesat juga. Disitulah tanda-tanda kiamat. Kira-kira begitu Pak. Oleh karena itu maka fatwa berbeda ya. Apalagi teknologi informasi yang begitu kuat. Teknologi informasi yang begitu kuat. Nah, dari kajian ini apa yang bisa kita ambil? Tadi sudah saya jelaskan. Akan ada keputusan hukum. Namanya fatwa itu Anda memutuskan. Kita pelajari saat menimbang. Itu apa? Tadi kan saya sebutkan Pak ya. Saat mengingat apa saja. Memerhatikan apa saja, memutuskan itu kita pelajari Pak, konsiderannya. Maka kita tidak terjerumus dalam fatwa itu. Menimbang misalnya kronologi persoalannya kayak apa, deskripsinya kayak apa, siapa yang bertanya, latar belakang masalahnya apa. Itu menimbang, siapa yang bertanya ditujukan kepada siapa, mufti misalnya. Kemudian mengingat itu Qurannya mana, hadisnya mana,
Kaidah fikihnya mana? Tercantum. Memperhatikan pendapat ulama-ulama yang disetir apa saja, siapa saja. Kemudian di situ fatwa-fatwa terkait apa saja. Ya kan? Nah, itu namanya memperhatikan. Baru memutuskan. Nah, ketika kita pelajari runutan tadi, maka muncul yang namanya mengerti. Paham Pak ya? Makanya di fatwa-fatwa luar negeri misalnya di Saudi itu ada nama kompilasi Pak. Kompilasi kumpulan fatwa. Nah, itu kita pelajari. Nah, misalnya Syekh Ibn Taimiyah punya Majmu' Fatawa. Nah, sekian jilid, itu kan nggak tahu. Penisbatannya itu sahih seluruhnya atau ada persoalan tentang penisbatan fatwa itu. Itu juga jadi perdebatan itu Majmu' Fatawa yang segitu berjilid-jilid. Lawannya Majmu' Fatawa Imam As-Subuki. Nah, itu lawan dari Ibnu Taimiyah itu. Jadi kalau kita pelajari semacam ini, kita masuk ilmu yang namanya fiqhul muqarin atau muqaron, fikih perbandingan. Imam Subuki punya usul fikih. Syekh Ibnu Taimiyah juga punya usul fikih. Nah, kita lihat usul fikihnya. Oh, begini tuh cara berfikirnya. Nanti muncul konsideran-konsideran tadi. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari pelajaran hari ini. Yaitu fatwa jangan lihat judulnya atau akhirnya, tapi lihat menimbang, mengingat, memperhatikan apa saja itu. Nah, kira-kira begitu Pak. Nah, yang lain? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya tadi Ustaz sampaikan bahwa ulama yang salah memberikan fatwa itu maka ancamannya neraka gitu ya. Karenanya Imam Malik itu tidak mengatakan la adri, itu tidak tahu. Nah, Anda lupa nih hadis atau qaul ulama yang menyatakan bahwa ijtihad seorang mujtahid itu apabila salah dia pahalanya 1, tapi kalau misalkan benar pahalanya 2. Jadi pendekatannya itu pahala bukan ancaman. Nah, itu gimana Ustaz kira-kira? Syukran. Ya, terima kasih. Idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim, seorang ahli fatwa misalnya berijtihad kalau salah, catatannya adalah bi ilmin. Kalau yang tadi salah tapi tadi yang bi ghairi ilmin. Dia berfatwa tanpa berpihak pada ilmu. Berpihak pada siapa? Ya selain ilmu gitu loh Pak. Jadi ketika salah dosa dia. Tapi kalau fatwanya itu ada dasar ilmu, berpihaknya bukan lain, hanya untuk ilmu, maka kalau salah dia 1, kalau benar dia 2. Ilmu. Jadi yang dosa tadi ada bigoiri ilmin. Nah, perlu ada perbedaan di sini Pak antara hakim atau qadhi dengan mufti. Oke. Kalau hakim atau qadhi itu punya tambahan. Jadi kalau mufti kan dia hanya menjelaskan hukum. Dan hukumnya itu tidak mengikat. Ghairu mulzam. Ya. La yulzimuhu, jadi tidak ghair mulzim yaitu ya. Jadi tidak mengikat. Tapi kalau qadhi atau hakim itu putusannya, fatwanya itu hakim qadhi itu mengikat. Dan faslul khusumat itu melerai pertengkaran. Jadi kalau sudah qadhi memutuskan raf'ul khilaf, akan pertengkaran itu atau perbedaan itu akan terurai. Sudah. Jadi kalau udah hakim qadhi ngomong, maka tambahannya 1 lagi yaitu mengikat. Karena dia ada undang. Fatwa ulama ABC tidak apa-apa berbeda. Tapi ketika sudah diundangkan atau dipegang oleh qadhi hakim, maka ia sifatnya mengikat. Harus. Kalau ada pertengkaran, maka sifat keputusan hakim itu melerai. Jadi putusan final. Nah, itu namanya qadhi atau hakim. Tentu qadhi atau hakim kita itu memiliki instrumen-instrumen
keilmuan atau punya tim untuk membahas secara ilmu. Jadi kalau dia murni berpihak pada ilmu dan kebenaran, bila salah 1 pahalanya, kalau benar 2. Tapi kalau dia tidak berpihak pada ilmu dan kebenaran, ngawur, maka dia dosa. Jadi ikatannya itu pada di ilmu. Makanya ulama itu membuat instrumen metodologi ilmu. Ada ilmu usul fikih. Kemarin kita belajar syaddud dari'ah, fathud dari'ah, maslahah mursalah, al-uraf, dan seterusnya. Qiyas, ijma, kita belajar sebelumnya. Nah itu diantara metodologi untuk memastikan bahwa kita melihat Quran, mengambil Quran hadis itu pakai ilmu. Pakai ilmu, benar-benar pakai ilmu. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.